Perkenalkan, saya Carmila dengan NIM 2209015010096. Perkenalkan, saya Nurul Fazin dengan NIM 220901501099. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM 220901501100. Perkenalkan, nama saya Datur Wahid dengan NIM 220901501101. Perkenalkan, saya Nurdifna Az-Zahra dengan NIM 220901501102. Nah, langsung saja kita ke materi pertama terkait modal dan suku bunga. Nah, modal sendiri merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi maupun operasional suatu entitas, baik individu maupun perusahaan. Sementara suku bunga sendiri merupakan biaya yang dikenakan atas modal pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu produktivitas modal. Pertama, peran modal dalam perekonomian. Nah, modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian primitif maupun modern. Perusahaan-perusahaan dalam perekonomian itu harus terus berinovasi dan memperbaiki teknik produksi mereka untuk mempertahankan daya saing dan menjamin kelangsungan hidup usahanya. Nah, modal ini berfungsi sebagai pendorong utama dalam proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa modal yang cukup, baik dalam bentuk barang modal maupun dana untuk investasi, perusahaan akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar. Nah, selanjutnya produktivitas modal itu merupakan ukuran seberapa efektif modal yang diinvestasikan menghasilkan pendapatan atau keuntungan bersih setelah dikurangi biaya dan penyusutan. Contohnya, kita misalkan seorang pemilik modal itu membeli sebuah angkot dengan harga 100 juta. Nah, dengan biaya operasinya selama setahun itu adalah 25 juta. Setelah setahun, angkot tersebut dijual kembali seharga 75 juta. Pendapatan dari penumpang selama setahun adalah 75 juta. Pertanyaannya, berapakah tingkat pengembalian modal yang diterima? Nah, untuk rumus tingkat pengembalian modalnya itu pendapatan bersih dibagi modal awal dikali 100%. Jadi 25 juta dibagi 100 juta dikali 100%, maka hasilnya 25%. Menentukan tingkat pengembalian modal. Dalam praktik perusahaan, perhitungan tingkat pengembalian modal itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Untuk menghitung tingkat pengembalian modal pada barang modal yang memberikan pendapatan selama beberapa tahun itu digunakan dengan rumus berikut, yaitu nilai investasi sama dengan X1 dibagi dalam kurung 1 tambah R ditambah X2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah X3 dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya ditambah Xn dibagi 1 tambah R pangkat N dan ditambah A dibagi 1 tambah R pangkat N, yang mana nilai investasi itu merupakan total dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang modal, misalnya pabrik atau mesin. Sementara untuk S1, S2, S3 sampai Sn merupakan pendapatan bersih pada tahun ke-1, kedua, ketiga hingga ke N. Dan untuk N itu merupakan umur ekonomi barang modal dan A merupakan nilai barang modal dan yang terakhir R merupakan tingkat pengembalian modal yang dinyatakan dalam persen. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan permintaan terhadap dana modal, di mana permintaan terhadap dana modal merujuk pada kebutuhan atau keinginan pelaku ekonomi baik individu, perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha atau investasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dana modal itu ada beberapa. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau PDB. Kenaikan nilai PDB umumnya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang positif, yang pada gilirannya memicu peningkatan aktivitas usaha dan investasi. Yang kedua itu ada suku bunga. Ketika tingkat suku bunga pinjaman berada pada level rendah, biaya untuk mengakses pembiayaan menjadi lebih terjangkau. Hal ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap dana modal. Sebaliknya, tingginya suku bunga membuat pinjaman menjadi mahal, sehingga menghambat permintaan modal usaha. Yang ketiga, ada jumlah dana pihak ketiga, DPK atau deposito.
Nah, jumlah simpanan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari dana masyarakat seperti deposito akan mempengaruhi kapasitas lembaga keuangan tersebut dalam menyalurkan kredit modal. Semakin besar DPK yang tersedia, maka semakin tinggi pula potensi pemberian pinjaman untuk modal usaha. Keempat, ada ekspektasi ekonomi. Persepsi atau proyeksi pelaku ekonomi terhadap kondisi ekonomi ke depannya turut mempengaruhi permintaan dana modal. Artinya, apabila ekspektasinya optimis, terutama dalam hal peluang investasi dan peluang usaha, maka permintaan modal cenderung akan meningkat. Yang terakhir, ada regulasi pemerintah dan kebijakan fiskal. Peraturan pemerintah, insentif pajak, atau subsidi terhadap sektor tertentu bisa mempengaruhi keputusan investasi dan permintaan modal. Misalnya, kebijakan pemotongan pajak untuk UMKM bisa meningkatkan minat usaha mereka untuk memperluas bisnis dengan dana tambahan. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis permintaan dana modal, di mana terdapat 3. Yang pertama itu ada permintaan efektif, yang merupakan permintaan terhadap dana modal yang disertai dengan kemampuan membayar. Yang kedua ada permintaan potensial, di mana permintaan ini mengacu pada kondisi pelaku ekonomi memiliki kemampuan membayar, namun belum melakukan permintaan dana modal secara nyata. Yang terakhir ada permintaan absolut, di mana permintaan ini merupakan keinginan untuk memperoleh dana modal yang tidak didukung oleh kemampuan membayar. Selanjutnya kita beralih ke kurva permintaan terhadap dana modal. Jadi bisa dilihat gambar kurva permintaan terhadap dana modal pada slide PPT, di mana gambar tersebut menunjukkan kurva permintaan terhadap dana pinjaman atau dana modal. Nah, sumbu vertikalnya itu menunjukkan tingkat suku bunga I, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah dana pinjaman yang diminta atau dilambangkan dengan Q. Jadi, kurva ini memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi permintaan terhadap dana pinjaman. Sebaliknya, jika suku bunga meningkat, permintaan terhadap dana pinjaman akan menurun. Nah, pada titik I2 dan Q2, tingkat suku bunga lebih tinggi, sehingga jumlah dana pinjaman yang diminta lebih sedikit. Namun, ketika tingkat suku bunga turun ke I1, permintaan terhadap dana pinjaman meningkat menjadi Q1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait suku bunga dan tabungan masyarakat. Nah, suku bunga di sini dapat didefinisikan sebagai tingkat imbal hasil atau kompensasi yang diberikan kepada pemilik dana atau investor atas penggunaan dana yang diinvestasikan dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga di sini terdapat 3. Yang pertama ada kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi, dan permintaan dan penawaran uang. Nah, untuk kondisi ekonomi makro di sini pada saat perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang kuat, Bank Sentral cenderung menaikkan suku bunga sebagai langkah untuk mencegah overheating atau inflasi yang berlebihan. Untuk tingkat inflasi di sini ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun sehingga Bank Sentral seperti Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi. Nah, kenaikan suku bunga akan mengurangi jumlah uang yang beredar karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya menekan permintaan barang dan jasa. Untuk permintaan dan penawaran uang di sini berarti interaksi antara permintaan dan penawaran uang di pasar keuangan juga menjadi faktor penentu suku bunga. Ketika permintaan terhadap dana pinjaman tinggi, misalnya karena banyaknya kegiatan usaha atau proyek investasi, maka suku bunga cenderung naik karena bank membatasi jumlah dana yang tersedia melalui harga atau suku bunga. Selanjutnya untuk tabungan masyarakat, di sini tabungan memiliki 2 dimensi penting, yaitu sebagai bentuk simpanan keuangan yang diatur secara kelembagaan melalui sistem perbankan, serta sebagai konsep ekonomi yang mencerminkan perilaku masyarakat dalam menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan di masa depan. Nah, tabungan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, tetapi juga berperan dalam pembentukan modal karena dana yang disimpan di bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif. Untuk dampak suku bunga terhadap tabungan masyarakat di sini suku bunga memiliki peran penting dalam memenuhi keputusan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal menabung. Nah, perubahan suku bunga yang diterapkan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, akan berdampak langsung pada perilaku menabung di masyarakat. Nah, dampak ini dapat dianalisis dari 2 sisi, yaitu ketika terjadi kenaikan suku bunga dan ketika terjadi penurunan suku bunga. Nah, ketika suku bunga meningkat,
bank akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi kepada nasabah atas dana yang mereka simpan, terutama pada produk tabungan dan simpanan berjangka seperti deposito. Nah, hal ini mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak karena imbal hasil tabungan menjadi lebih menarik. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, imbal hasil tabungan menjadi lebih rendah. Nah, hal ini mengurangi insentif orang untuk menabung karena nilai manfaat menyimpan uang di bank menjadi kurang menarik. Penentuan suku bunga, di mana penentuan suku bunga ini ada dua. Yang pertama pandangan klasik. Nah, berdasarkan kurva yang ditampilkan ini, kurva S dan I ini menggambarkan penawaran dana modal atau tabungan serta permintaan dana modal atau kebutuhan akan tabungan. Nah, keseimbangan ini terjadi pada titik E0 yang menunjukkan bahwa jumlah dana modal yang akan diinvestasikan ini adalah I0 dengan suku bunga R0. Nah, jika permintaan modal ini mengalami perubahan menjadi I1, sementara penawarannya tetap di S, maka keseimbangan akan beralih ke S1. Nah, hal ini akan mengindikasikan bahwa suku bunga meningkat dari R0 menjadi R1 dan jumlah investasi bertambah dari I0 menjadi I1. Nah, jika permintaan untuk dana modal tetap di I, maka terjadi penawaran bertambah menjadi S1. Maka keseimbangan akan berpindah ke E2. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan suku bunga turun dari R0 ke R2 sehingga investasi meningkat menjadi I2. Nah, selanjutnya pandangan Keynes. Nah, pandangan Keynes ini dalam grafik itu digambarkan bahwa M0 dan M1 ini menunjukkan jumlah uang yang beredar yang bersifat tidak elastis sempurna. Kenapa? Karena jumlah uang tertentu tetap. Nah, pada grafik tersebut, ketika jumlah uang adalah M0, suku bunga ada di R0. Dan ketika jumlah uang ada di M1, suku bunga akan menjadi R1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak uang yang beredar, maka semakin rendah suku bunga. Nah, adapun suku bunga nominal yaitu merupakan angka yang menggambarkan tingkat suku bunga tahunan secara umum dalam bentuk nominal. Rumus suku bunga nominal yaitu I sama dengan R bagi M. Contohnya yaitu jika suku bunga nominal per tahun ialah 15%, yang mana dalam setahun itu terdiri dari 4 kuartal, berapa besaran suku bunga nominal untuk setiap kuartal? Nah, jawab diketahui R sama dengan 15%, M sama dengan 4. Tanyakan I. Jawabnya yaitu I sama dengan R bagi M. 15% dibagi 4, hasilnya yaitu 0,305% per kuartal. Nah, adapun yang kedua yaitu suku bunga real. Suku bunga real merupakan suku bunga yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi. Rumus suku bunga real yaitu suku bunga nominal dikurang laju inflasi. Contoh suku bunga real yaitu Pak Cisap Taji meminjam $1.000 untuk 1 tahun. Tingkat suku bunga nominal pada tahun itu adalah 15%, dan selama tahun tersebut tingkat inflasinya adalah 10%. Berapa suku bunga real yang diperoleh Pak Cisap Taji? Jawabnya yaitu suku bunga nominal dikurang laju inflasi, 15% dikurang 10%, hasilnya 5%. Jadi, Pak Cisap Taji memperoleh suku bunga real sebesar 5%. Faktor penyebab perbedaan suku bunga. Nah, faktor yang pertama yaitu kebutuhan dana. Ketika bank mengalami kekurangan dana, sedangkan permintaan pinjaman dari nasabah meningkat, maka bank perlu menarik lebih banyak simpanan. Faktor yang kedua yaitu target laba yang ingin dicapai oleh bank, khususnya dari kegiatan pemberian pinjaman juga mempengaruhi penetapan suku bunga. Jika bank memiliki dana simpanan dalam jumlah besar tetapi permintaan pinjaman rendah, maka bunga simpanan akan diturunkan agar tidak menjadi beban berlebih bagi bank. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Memiliki peran penting karena bank wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter terkait batas atas maupun batas bawah suku bunga. Faktor yang keempat yaitu adalah jangka waktu pinjaman, di mana semakin panjang jangka waktu suatu pinjaman, maka semakin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya risiko kredit macet dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu reputasi perusahaan. Yang mengajukan pinjaman juga menjadi pertimbangan penting. Perusahaan yang memiliki reputasi baik atau dikenal sebagai perusahaan yang benefit cenderung dikenakan bunga pinjaman yang lebih rendah. Faktor yang keenam yaitu tingkat daya saing produk yang ditawarkan oleh perusahaan peminjam turut mempengaruhi suku bunga pinjaman. Faktor yang ketujuh yaitu hubungan baik antara nasabah dan bank juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Dalam praktiknya, bank membedakan antara nasabah utama dan nasabah biasa berdasarkan tingkat loyalitas dan keaktifan mereka. Nah, yang terakhir yaitu jaminan dari pihak ketiga juga berpengaruh terhadap penetapan suku bunga. Jika pihak yang memberikan jaminan kepada nasabah dikenal memiliki kemampuan finansial yang kuat, nama baik yang terpercaya serta loyal terhadap bank, maka risiko kredit akan dianggap lebih rendah.